Pak Narso menggigit bibirnya, menatap gelap gulita jalan setapak yang ia lewati. Angin malam berhembus dingin, menyapu daun-daun kering di sepanjang jalan itu. Dengan cahaya bulan purnama yang menerangi sebagian jalan, membuat suasana tampak mengerikan dengan hiasan bayangan pepohonan. Pak Narso baru saja selesai bertugas di tempat kerjanya di desa ini. Ia harus pulang melewati jalan setapak itu setiap malam. Jalan ini dikenal oleh penduduk setempat sebagai Jalan Keramat. Legenda tentang kuntilanak merah yang menghantui jalan itu telah tersebar luas, membuat banyak orang takut untuk melintasinya terlebih saat malam hari. Pak Narso menggerakkan kakinya, berusaha melangkah lebih cepat untuk melewati Jalan Keramat itu. Setiap suara daun yang tertiup angin, serta ranting pohon yang patah, terdengar seperti suara langkah kaki yang mendekat, membuat jantung Pak Narso berdebar kencang. Pikirannya dipenuhi bayangan kuntilanak merah, dengan gaun panjang dan rambut hitam yang menutupi wajahnya. Karena Pak Narso pernah mendengar cerita tentang kuntilanak merah dari tetangganya. Konon katanya, ia adalah seorang wanita cantik yang meninggal secara tragis di jalan ini, tepatnya bertahun-tahun yang lalu. Ada yang menceritakan wanita itu dibunuh oleh kekasih gelapnya, yang kemudian tubuhnya dibuang ke dalam sungai dekat jalan itu. Sejak saat itu, jiwanya terus menghantui Jalan Keramat itu sebagai tanda pembalasan dendamnya. Pak Narso melihat langit malam yang gelap, dan bintang-bintang berkilau samar di balik rimbun pepohonan. Tiba-tiba, Pak Narso merasakan dingin yang menusuk dari belakang. Dengan rasa cemas, ia pun menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya saat melihat sosok samar yang berdiri dalam kegelapan. Sosok itu tampak mengenakan gaun merah panjang yang lusuh di balik samar cahaya malam, dengan rambut hitam panjang menutupi wajahnya. Pak Narso terdiam, tak bisa bergerak, perutnya terasa mual. Dengan nafas yang tersengal, ia melihat sosok itu semakin mendekat. Ingin rasanya berlari dan berteriak, namun seakan tubuh menjadi diam terpaku sejenak. Sosok itu kemudian mendekat dan berbisik pelan. "Jangan takut." Bisikan itu membuat Pak Narso ketakutan hampir pingsan. Melihat jelas wajahnya dengan mata yang tampak merah, seakan menyimpan dendam. "Aku menantimu, dan sekarang kau harus ikut denganku." Ucap wanita itu diiringi tawa yang menyeramkan. Akhirnya, dengan jantung yang hampir copot, Pak Narso menguatkan kaki dan berlari dari tempat itu. Jantungnya berpacu kencang dengan kaki yang terus berlari. Namun, sosok itu terus mengejarnya dari belakang. Pak Narso terus berlari, ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia berlari melewati hutan yang lebat, dahan-dahan pohon menyambut wajahnya. Akhirnya, Pak Narso melihat sebuah rumah tua yang terbengkalai di tepi jalan. Dengan memecahkan kaca jendela, ia masuk ke dalam, bersembunyi berharap sosok itu tak menemukannya. Sambil terus bersembunyi, terdengar suara seperti ada yang menggores dinding. Dengan keringat yang terus berjatuhan dan jantung yang berdebar kencang. Setelah beberapa lama Pak Narso akhirnya tak mendengar suara lagi. Di dalam keheningan, ia berdoa dengan lirih. Ia tahu bahwa kuntilanak berbaju merah itu masih mengancam dirinya. Setelah semuanya, karena kelelahan serta rasa takut yang mengerikan, Pak Narso akhirnya pingsan di rumah tua itu. Pagi pun tiba, dengan cahaya yang menyilaukan dari celah jendela rumah itu. Pak Narso akhirnya terbangun. Dengan hati yang masih diselimuti rasa takut, ia memberanikan diri melihat keluar jendela. Akhirnya setelah melihat suasana yang tampak tenang, ia menghela nafas tenang. Dengan perlahan, Pak Narso keluar dari rumah itu. Sambil kembali berjalan menyusuri Jalan Keramat, ditemani dengan suasana pagi yang menerangi jalan, ketakutannya perlahan memudar, digantikan oleh rasa penasaran yang kuat. Ia ingin tahu lebih banyak tentang sosok wanita itu. Pak Narso kemudian pergi ke rumah nenek tua yang dikenal sebagai dukun desa.
Mbah Ningsih tinggal di sebuah rumah kecil di tepi hutan, dikelilingi rumput liar yang menghiasi rumah. Begitulah sosok Mbah Ningsih, seorang dukun desa yang cukup terkenal di daerah itu. Tak lama kemudian, Pak Narso akhirnya sampai di rumah Mbah Ningsih. "Permisi Mbah," ujar Pak Narso. Memandang wajah Pak Narso yang gelisah, Mbah Ningsih menanyakan apa yang terjadi. Lantas Pak Narso mulai menceritakan pengalaman semalam yang ia alami di Jalan Keramat tentang sosok kuntilanak merah yang mengancamnya. Jelas Pak Narso. Mbah Ningsih mengangguk pelan, matanya meredup. Jalan Keramat memang tempat yang berbahaya, tegasnya dengan suara pelan. Banyak cerita tentang kuntilanak merah itu. Dia adalah seorang wanita bernama Mawar yang dibunuh oleh kekasihnya dan mayatnya dibuang di sungai dekat jalan itu. Pak Narso menanyakan sebab hantu itu mengancam dirinya dan ingin mengetahui cara menghindar dari ancaman itu. Mbah Ningsih hanya tersenyum, karena tak ada cara yang bisa dilakukan untuk mengusir sosok itu. Mbah Ningsih hanya memberikan petunjuk agar wanita itu tidak mengancamnya, yaitu harus menunjukkan rasa hormat pada Mawar, kunjungi makamnya, dan bacakan doa agar jiwanya menemukan kedamaian, dan jangan pernah menceritakan tentang kuntilanak merah lagi. Jelas Mbah Ningsih sambil menepuk pundak Pak Narso. Pak Narso akhirnya pulang dengan hati yang masih ragu. Ia tidak yakin dengan nasihat Mbah Ningsih tersebut. Namun, ia memutuskan untuk mencoba daripada harus dihantui sosok Mawar itu. Pada malam berikutnya, sepulang bekerja, Pak Narso kembali melewati Jalan Keramat itu dengan membawa bunga mawar merah dan rasa takut yang masih menghantuinya. Lantas ia menuju makam Mawar yang tersembunyi di balik pohon cemara tua. Di sepanjang perjalanan, suasana tampak seperti biasa, tak ada hal aneh yang terjadi. Setelah terus berjalan, akhirnya Pak Narso sampai di tempat yang konon katanya adalah makam Mawar. Dengan perlahan, ia menghampiri balik pohon cemara tua itu, yang terlihat sebuah tanda kayu seperti makam. Tanpa berlama-lama, Pak Narso duduk dan menaruh bunga mawar merah di atasnya. Dengan mulut yang membacakan doa untuk jiwa Mawar agar mendapat kedamaian. Setelah itu, Pak Narso melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Di perjalanan, hatinya merasa tenang, serta tak ada ketakutan saat melewati Jalan Keramat itu. Pak Narso menyadari, kuntilanak merah itu bukanlah sosok yang ingin membunuhnya. Mawar hanya seorang jiwa yang ingin mendapat kedamaian dari setiap doa yang diberikan untuknya. Karena saat kejadian itu, dirinya tidak dimakamkan secara layak, yang membuat arwahnya terus bermunculan untuk mencari kedamaian.